Kisah sang pendiri, Tughril Beg dan Kebangkitan Seljuk. Babiai, anak padang stepa. Di bawah langit biru yang tak berujung, angin dingin berhembus membawa bau kuda dan rumput liar. Inilah dunia tempat seorang anak lelaki kecil membuka matanya. Di tengah kabilah Oghuz yang berkelana, antara sungai Sirdaria dan stepa Transoksiana. Bayi itu dinamai Tughril, elang pemburu. Burung agung yang melambangkan ketajaman pandangan dan kecepatan serangan. Ia adalah cucu dari Seljuk Ibn Doqa, kepala suku yang memutuskan jalan berbeda dari para leluhur. Seljuk dengan kebijaksanaannya membawa kaumnya memeluk Islam, meninggalkan kepercayaan lama suku-suku Turki, dan menanamkan semangat baru di antara pengikutnya, semangat jihad, semangat persatuan di bawah agama. Dari garis keturunan itulah Tughril lahir, membawa darah nomaden sekaligus warisan keimanan. Sejak kecil, Tughril belajar bahwa hidup adalah pertarungan. Ia belajar memanah dari atas kuda yang berlari, berburu kijang di padang, dan menghafal doa-doa dari mulut imam pengembara. Malam-malam di tenda penuh cerita tentang para raja Persia kuno, tentang Khalid bin Walid sang pedang Allah, dan tentang Khalifah Harun ar-Rasyid yang agung di Baghdad. Di sanalah tumbuh mimpinya bahwa kelak ia bukan hanya kepala suku, tapi pemimpin bangsa. Ia tumbuh bersama saudaranya, Chagri Beg, yang lebih tenang namun sama beraninya. Tughril ibarat elang, cepat dan tajam, sementara Chagri ibarat serigala, penuh strategi dan kesabaran. Dua bersaudara ini menjadi fondasi dinasti Seljuk, bab 2, bara api di perbatasan timur. Awal abad ke-11, dunia Islam retak. Dinasti Abbasiyah di Baghdad tinggal simbol. Kekuasaan sejati ada di tangan para buyid, penguasa Syiah dari Persia, yang mengendalikan khalifah sebagai boneka. Di timur berdiri gagah dinasti Ghaznawiyah dengan Sultan Mahmud, yang termasyhur dan putranya Mas'ud. Namun rakyat Khurasan hidup dalam tekanan pajak yang berat dan tangan besi tentara. Disinilah Tughril dan Chagri melihat celah. Mereka memimpin sisa-sisa suku Seljuk, yang saat itu hanya segelintir kabilah pengembara masuk ke Khurasan. Awalnya mereka dipandang sebagai perampok stepa, tapi berbeda dengan gerombolan lain. Tughril menawarkan janji, keadilan dan panji Islam. Sunni, rakyat yang jengah terhadap Ghaznawiyah mulai berpaling kepadanya. Perang pun pecah. Pasukan Ghaznawiyah yang terkenal disiplin menghadapi serangan kilat kavaleri Seljuk yang lincah. Tughril mengajarkan taktik baru, memanah dari atas kuda, pura-pura mundur lalu mengepung. Pertempuran didandanakan menjadi titik balik. Ghaznawiyah dipukul mundur, dan Seljuk tampil sebagai kekuatan baru. Tahun 1037, Tughril merebut Nishapur, kota megah di Khurasan. Di Masjid Agung kota itu, ia berdiri tegak, lalu disambut sebagai Sultan pertama Seljuk. Suara takbir bergema. Dan dari sanalah lahir kekaisaran baru yang kelak mengubah wajah dunia Islam. Bab 3, jalan menuju Persia. Kemenangan di Khurasan membuka pintu ke Persia. Satu demi satu kota penting jatuh, Rai, Hamadan, Isfahan. Tughril memindahkan pusat pemerintahannya ke Isfahan, menjadikannya jantung politik dan ekonomi. Ia membangun benteng, pasar, dan menunjuk wazir yang terampil untuk mengatur pajak dan hukum. Namun Tughril tahu pedang saja tidak cukup. Ia menikahi putri-putri bangsawan, merangkul ulama, dan menegakkan hukum berdasarkan syariat Sunni. Di bawah panjinya, rakyat mulai merasakan stabilitas. Ia ingin menampilkan dirinya bukan hanya sebagai kepala suku Turki, tetapi sebagai penguasa sah, pewaris legitimasi Islam. Mimpi terbesarnya adalah Baghdad. Kota itu masih dikuasai buyid yang beraliran Syiah. Tughril sebagai pembela Sunni merasa tugasnya adalah membebaskan Khalifah Abbasiyah dari cengkeraman mereka. Tahun demi tahun ia siapkan jalannya. Diplomasi dengan Khalifah dijalin, sementara pasukan buyid dilemahkan sedikit demi sedikit. Akhirnya pada tahun 1055, Tughril memasuki Baghdad. Rakyat menyambutnya dengan sorak-sorai, menganggapnya penyelamat. Khalifah Al-Qaim pun menyematkan gelar kepadanya, Ruknal Daulah wa Qasim Amir, Al-Mu'minin, pilar negara dan pembagi, kekuasaan sang pemimpin umat. Bagi Abbasiyah ini penyelamatan. Bagi Tughril ini puncak legitimasi. Ia bukan hanya sultan, tetapi pelindung khalifah. Bab Syurab, intrik, pemberontakan, dan luka batin. Meski kekaisaran semakin luas, musuh dalam selimut selalu mengintai. Di timur, sisa-sisa Ghaznawiyah masih berbahaya. Di barat, Bizantium mengintip celah. Dan di dalam negeri, para pangeran Seljuk sendiri mulai berebut kuasa. Keponakannya Ibrahim Yinal menentang Tughril. Ia merasa berhak atas bagian lebih besar dari kekuasaan. Pemberontakan pecah. Di gurun Persia, panji-panji Seljuk saling berhadapan. Tughril dengan berat hati harus menumpas darah dagingnya sendiri demi keutuhan negara. Ibrahim Yinal ditangkap dan dieksekusi. Tindakan itu membuatnya murung. Malam-malam ia termenung di tenda, menatap api unggun, bertanya apakah elang harus memakan anaknya sendiri agar tetap terbang tinggi. Tapi ia tahu,
Jika ia goyah, kekaisaran akan hancur sebelum tumbuh dewasa. Selain itu, tantangan datang dari ulama. Ada yang meragukan ketulusannya, menganggapnya sekadar kepala suku yang berlagak raja. Tugril menjawab dengan mendukung madrasah-madrasah, mengangkat para qadi, dan menampilkan wajahnya sebagai pelindung syariat. Ia sadar, pedang menaklukkan tanah, tapi ilmu menaklukkan hati. Bab Fin hari-hari senja sang elang. Tahun-tahun berlalu. Kekaisaran Seljuk kini terbentang dari Merv di timur hingga Baghdad di barat, dari pegunungan Persia hingga padang luas Asia Tengah. Tugril telah mengubah kaum pengembara menjadi penguasa imperium. Namun satu hal mengganjal, ia tidak memiliki anak. Ia tak ingin kematiannya menjerumuskan kekaisaran dalam perebutan kuasa. Maka ia menunjuk Alp Arslan, putra Chagri Bek, sebagai pewaris. Tugril melihat keberanian dalam mata keponakannya itu dan percaya dialah yang akan membawa Seljuk ke puncak. Tahun 1063, Tugril jatuh sakit di kota Rai. Usianya belum tua, hanya sekitar 50 tahun. Tapi tubuhnya letih menanggung beban perang dan pemerintahan. Di hari-hari terakhirnya, ia meminta dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Matanya yang pernah bersinar seperti elang kini terpejam dan ia wafat dengan tenang. Baghdad berduka, Nishapur meratap dan Rai menjadi saksi. Sang elang besar telah jatuh, tapi sayapnya meninggalkan bayangan panjang yang melindungi dunia. Islam untuk generasi berikutnya. Epilog, elang yang tak pernah mati. Tugril Bek bukan hanya penakluk, ia adalah jembatan. Dari padang stepa ke kota megah, dari kabilah kecil ke kekaisaran besar, dari kekacauan ke tatanan. Tanpa Tugril, Seljuk hanyalah kafilah pengembara. Dengan Tugril, Seljuk menjadi kekuatan yang menegakkan Panji, Islam Sunni, dan menyelamatkan khilafah. Setelah wafatnya, tongkat kekuasaan berpindah ke Alp Arslan dan kemudian Malik Shah. Dari merekalah lahir masa keemasan Seljuk, madrasah Nizamiyah, dan cendekiawan besar seperti Imam Al-Ghazali. Tapi semua itu berakar pada satu nama, Tugril Bek, elang yang terbang pertama kali dan membuka jalan bagi kebesaran. Namanya tidak selalu disebut setinggi khalifah atau kaisar, tetapi di hati rakyat yang hidup di bawah panjinya. Tugril adalah cahaya yang tak pernah padam. Tamat. Apa yang Tugril Bek lakukan semasa hidupnya? 1. Membentuk fondasi dinasti Seljuk. Sejak muda, Tugril dan saudaranya, Chagri Bek, berhasil mengubah kelompok kecil suku Oghuz yang tercerai-berai menjadi kekuatan militer besar. Dari sekadar pengembara padang stepa, mereka menjelma menjadi penguasa yang disegani di Persia dan sekitarnya. 2. Memenangkan pertempuran Dandankan. Salah satu titik balik besar hidupnya adalah kemenangan di pertempuran Dandankan. Dengan kecerdikan strategi, ia berhasil mengalahkan dinasti Ghaznawi, sehingga Persia jatuh ke tangan Seljuk. Dari sinilah Tugril menegaskan bahwa Seljuk bukan sekadar suku pengembara, melainkan pembangun imperium. 3. Menguasai Persia dan Baghdad. Setelah menaklukkan kota demi kota, ia mendirikan pusat kekuasaan di Persia. Puncaknya ia masuk ke Baghdad, jantung kekhalifahan Abbasiyah. Alih-alih menyingkirkan khalifah, ia justru menjadikan dirinya sebagai pelindung resmi Khalifah Al-Qaim, menjadikan Seljuk sebagai perisai politik sekaligus militer bagi dunia Islam Sunni. 4. Mengusir Buwaihiyah dari Baghdad. Sebelum Tugril, Baghdad dikuasai oleh keluarga Buwaihiyah yang berpaham Syiah. Tugril mengusir mereka dan mengembalikan otoritas politik serta simbolik kepada Khalifah Sunni. Dengan tindakan ini, ia mengokohkan dirinya sebagai pemimpin dunia Islam Sunni, sekaligus pedang bagi kekhalifahan. 5. Menyatukan suku-suku Turki. Tugril berhasil mempersatukan berbagai kabilah Turki yang seringkali berseteru. Dengan karismanya, ia menyatukan mereka dalam Panji, Seljuk dan mengarahkan energi militer suku-suku itu untuk menaklukkan wilayah baru. 6. Menjadi Sultan pertama Seljuk. Pada tahun 1049, Khalifah Abbasiyah menganugerahkan gelar Sultan kepada Tugril. Gelar ini bukan hanya simbol kehormatan, melainkan pengakuan resmi bahwa ia adalah pemimpin tertinggi dalam urusan politik dan militer dunia Islam. 7. Membangun stabilitas di Persia. Di bawah kepemimpinannya, Persia yang sebelumnya hancur akibat konflik dinasti, perpecahan suku, dan perebutan kekuasaan, kembali stabil. Ia mengamankan jalur perdagangan, menata pemerintahan, dan memperkuat hukum dengan sokongan para ulama. 8. Mengawinkan politik dengan kekhalifahan. Di masa tuanya, Tugril menikah dengan putri Khalifah Abbasiyah. Langkah ini bukan sekadar ikatan pribadi, tetapi simbol persatuan antara kekuatan militer Seljuk dan otoritas spiritual Abbasiyah. Pernikahan itu semakin mengukuhkan legitimasinya sebagai pelindung Islam. 9. Mengusir musuh-musuh dari perbatasan. Tugril juga mengirim pasukan melawan pemberontakan lokal, mengusir musuh dari Khurasan, Azerbaijan, hingga Mesopotamia. Ia menanamkan rasa takut pada lawan dan rasa hormat pada sekutu.
10. Menetapkan dasar bagi masa keemasan Seljuk. Meski wafat tanpa keturunan, Tugril mewariskan fondasi kokoh bagi para penerusnya, seperti Alp Arslan dan Malik Shah. Di tangan mereka, warisan Tugril berkembang menjadi kekaisaran raksasa yang kelak menjadi benteng. Islam melawan Bizantium dan Perang Salib. Singkatnya, semasa hidupnya, Tugril Beg mengubah Seljuk dari sekadar suku padang rumput menjadi kerajaan besar yang menguasai Persia, Mesopotamia, dan menjadi pelindung resmi kekhalifahan Abbasiyah. Setiap kota yang kutaklukkan bukanlah sekadar tanah baru, tetapi sebuah amanah. Di dalamnya ada anak-anak yang butuh sekolah, ada pasar yang butuh keamanan, ada masjid yang butuh cahaya. Barang siapa berkuasa tetapi lupa pada rakyatnya, ia bukan sultan, melainkan perampok. Janganlah engkau menyangka bahwa seorang penguasa hidup hanya dari pedang. Seorang penguasa sejati hidup dari doa rakyatnya, dari restu para ulama, dan dari ridha Allah. Tanpa itu, kerajaan hanyalah istana pasir yang akan hancur saat ombak datang. Aku tidak menaklukkan Persia untuk diriku sendiri, tetapi untuk membuka jalan bagi generasi setelahku. Kekuasaan adalah titipan, bukan warisan pribadi. Maka barang siapa menjadi sultan setelahku, ingatlah, engkau hanya penjaga dari takhta yang lebih agung daripada dirimu sendiri. Musuh di luar tak menakutkan, perpecahan di dalamlah bencana. Kekuasaan hanyalah amanah, bukan milik abadi. Pedangku adalah perisai khalifah, bukan alat kesombongan.